Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah biomekanik. Materi ini merupakan materi yang minggu kemarin ya. Jadi sebenarnya ini materi untuk yang minggu kemarin. Dan saya kan ngasih tugas kalian untuk merangkum atau meresum uh, PowerPoint ini gitu ya. Nah ini saya mencoba menjelaskan dari versi saya gitu. Oke. Jadi ini PowerPoint atau materi untuk pertemuan ketiga. Jadi, tapi nanti untuk pertemuan keempat nanti saya ngasih materi yang lain lagi ya, beda lagi. Oke, kembali ke laptop. Oke, oh, salah ini. Nah, oke dari sini. Nah, ini adalah cakupan pembelajaran kita ya. Jadi ini kayak saya geser dulu. Ini adalah cakupan pembelajaran kita. Jadi ada anatomi, ada vektor metrik, ada sistem gaya, ada mekanika bahan, ada modeling, biomekanika jaringan, sama kinematika ya. Ini adalah cakupan dari mata kuliah biomekanik. Nah, yang paling pertama yang akan kita pelajari adalah anatomi. Kenapa? Ya simpel aja sih, karena kita mempelajari apa namanya, mempelajari struktur makhluk hidup ya. Jadi ketika kita mempelajari, kita mau menghitung apa namanya beban atau gaya yang dihasilkan atau yang bisa diterima dibebankan ke dalam tubuh, mau nggak mau kita juga harus mempelajari sistem tubuh itu sendiri gitu ya, bagaimana si tubuh itu bereaksi terhadap beban atau gaya yang diterima oleh tubuh tersebut gitu ya, atau yang dibebankan kepada tubuh tersebut gitu. Oh iya, jangan lupa untuk follow IG kita biomedis UPY @UPY biomedis ya, biomedis UPY, dan ini websitenya belum jadi. Oke, jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas anatomi. Sebenarnya anatomi itu masih luas ya, jadi masih banyak apa namanya biomekanika anatomi gitu ya, yang harus kita pelajari. Tapi ini secara garis besar saja. Nanti untuk pendalamannya bisa kita bahas lain kali ya. Atau mungkin saya nanti akan ngasih tugas kalian untuk bikin resume buku tentang biomekanika anatomi ini ya. Ini banyak, masih lebih dalam lagi. Oke, tapi segaris besar ini akan kita pelajari ya selama satu semester ini, dan mungkin nanti saya akan minta kalian untuk bikin project resume jurnal juga. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk buat jurnal, dan apa aja sih yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian teliti ya di bidang biomekanik ini. Jadi nanti kita akan cari jurnal-jurnal tentang biomekanik, baik dari yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Oke, kita akan bahas sedikit anatomi dan vektor ya. Ini akan saya berikan nanti materinya yang vektor matriks ini. Jadi nanti saya akan berikan sekilas saja ya. Jadi vektor matriks itu seperti ini. Karena sebenarnya ya terlalu dalam juga atau terlalu ribet juga, kadang-kadang malah bikin bingung ya. Atau gini deh, nanti kita selesaikan materinya dulu ya, nggak terlalu banyak materi-materinya. Tapi nanti ketika Anda atau kalian masih belum paham di bidang itu, nanti kita akan lebih dalam lagi. Gitu. Oke, atau nanti mungkin kalau misalnya terlalu cepat gitu ya, sudah sampai kinematika gitu, ya nanti kita akan perdalam dari awal lagi. Gitu. Jadi misalnya bersama vektor metrik, terus sistem gaya, mekanika bahan sekilas juga, modeling, dari mekanika jaringan, kinematik. Nah, ketika udah selesai gitu, nanti kita bisa perdalam dari tiap bagian-bagian ini. Gitu, soalnya dulu juga saya diajarinnya sebenarnya langsung ke ini sih, langsung ke perhitungan dan langsung ke buku gitu ya. Buku, ada buku, terus lu ngerjain soal latihan gitu. Karena emang ini menitik beratkan sebenarnya pada perhitungan ya. Dan tapi kadang-kadang perhitungannya juga nggak terlalu dipakai gitu ya. Tergantung dari spesifikasi kalian nanti atau spesialisasi kalian nanti ketika kalian mau lulus gitu. Jadi nanti ya gitu aja ya. Pelan-pelan aja, yang penting kalian paham dan memahami materinya. Oke. Jadi makanya untuk yang anatomi ini kita sebutnya review ya. Jadi review aja, human anatomy and some basic terminology ya. Jadi kita akan review sedikit tentang anatomi manusia. Nah,
Jadi di apa namanya, di anatomi ini itu, jadi kita bisa memandang sebuah manusia atau sebuah badan itu, atau bisa memodelkan manusia itu jadi seperti ini ya. Ini ada sketsnya. Terus ketika kita punya sketch seperti ini, nah kita bisa modelkan atau misalnya kita bisa buat segmentasi ya di dalam tubuh manusia. Jadi misalnya ini bagian kaki kanan gitu ya, kaki kiri dan lain-lain gitu. Terus ini tangan kanan, tangan kiri. Nanti kita akan mengikuti atau istilah-istilah terminologi-terminologi yang akan digunakan gitu ya di dalam anatomi ini gitu ya. Misalnya posterior, anterior dan lain-lain gitu. Oke, ini adalah sekilas aja tentang segmentasi dari tubuh manusia ya. Ketika kita memodelkan sebuah tubuh, kita memotong-motong tubuh manusia gitu ya. Ini bagian-bagiannya adalah kira-kira seperti ini. Oke, nah ini ini kelanjutan dari yang tadi, gambar tadi. Jadi ini adalah pemodelan manusia kira-kira dan segmentasinya ya. Jadi dan ini ada nama-namanya, ini nomornya dari 00 sampai 17, sampai 17 ya. Ada inertia reference frame, 0 itu berarti keseluruhan ininya apa namanya, reference frame-nya. 1 pelvis or lower torso body, ya, 1 ini pelvis. Midriff or mid torso body, ini mid, jadi ini lower, ini mid, ini upper torso ya. Jadi torso body itu ini dibagi bawah, tengah, atas. Jadi lower, mid, sama upper. Terus part left upper arm, jadi bagian kiri atas tangan, lengan gitu ya. Left lower arm, terus ini hand, left hand, ini neck 7, 8 adalah head. 8 head ini muka saya ganggu banget ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Apa namanya, right upper arm, lower upper arm, right hand, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah segmentasi dari pemodelan dari tubuh manusia. Oke, ini juga ada apa namanya? Ini torso yang tadi. Jadi bagian atas tubuh ya, torso itu tubuh gitu. Ini neck, ada segmennya juga neck. Jadi C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Jadi ini kira-kira ada 7 segmen. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini juga tangan, ini model tangan. Jadi dari jempol itu luasnya ada 3, ini ada segini, kalau ini ada 4. Itu ya kira-kira. Ini adalah pemodelan model dari tangan. Jadi ini juga bisa merepresentasikan ruas-ruas jadi gitu. Nah ini position and direction aja. Nah ini sagittal medial plane, jadi ini tengah-tengah tubuh manusia. Jadi ketika tubuh manusia dibelah seperti ini, dia dibagi atau dibelah oleh sagittal median plane ini ya. Tapi ketika dia dibelah ini coronal frontal, ini coronal atau frontal plane. Terus ketika dibelah di bagian tubuh, nah ini transverse atau horizontal plane. Ini berhubungan dengan ketika contohnya ya, contoh pengaplikasian ya. Misalnya ketika kita akan ronsen gitu ya, kita mau ronsen dari depan ke belakang atau dari samping ke kiri atau dari perut ke atas gitu ya. Itu nanti pengaruhnya gini. Jadi misalnya ronsen dengan menggunakan transverse horizontal plane. Jadi dia akan apa namanya, bergerak dari sini ke sini gitu ya, si apa namanya, si ronsennya gitu. Kalau misalnya coronal frontal, jadi dia bergerak dari sini ke sini seperti itu. Jadi ya harus mau nggak mau ketika nanti kalian berada di rumah sakit atau di dunia medis, kalian harus paham ini ya.
sedikit banyak, nggak usah hafal sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya yang penting kalian tahu aja ini sagittal medial plane, ini transverse horizontal. Horizontal itu kan gini, frontal depan gitu, coronal frontal, median itu tengah-tengah gitu ya. Jadi sagittal median itu yang ke sini, coronal frontal itu yang gini, jadi gini ya. Gitu. Terus transfer horizontal itu yang horizontal. Oke, itu ada terminologi. Nah, ini segmentasi yang tadi ya, masih lanjut. Ini tapi posisi-posisinya. Oke, ya kira-kira aja ini koordinat aksesnya aja. Z8, X8, ini Y8. Nah, oke. Jadi X itu ke sini, jadi ke depan. Ini X itu ke sana, Y itu ke kanan, Z itu ke atas. Nih berarti posisi bagian kaki bawah gitu ya, atau bagian kanan itu Z13, Y13, X13 gitu. Ini hanya modeling aja sih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi inferior itu bawah, superior itu ke atas, anterior itu depan, posterior itu belakang. Anterior, anterior, posterior, post itu belakang atau setelah gitu ya. Superior itu atas, inferior itu bawah. Inferior, kamu merasa superior banget sih jadi orang gitu ya. Merasa tinggi banget gitu. Inferior itu rendah diri ya. Jadi cara ngapalinnya gitu. Inferior itu bawah, superior itu atas, anterior itu depan, posterior belakang. Medial lateral, medial itu ke arah dalam gitu ya, ke arah tengah. Lateral itu ke arah luar. Ini. Distal itu bawah, proximal itu atas. Distal itu tapak kaki ini, distal itu bawah, tapi proximal itu atas. Jadi bukan inferior superior ya kalau kaki dan tangan gitu, tapi distal dan proximal. Yang masuk ke ke arah tengah gitu ya, ke arah badan ke dalam itu medial, yang luarnya lateral. Ini hanya istilah-istilah yang posisi ya. Jadi ya mau nggak mau harus tahu aja, untuk tahu aja. Ini juga sama ya, coordinate plane, standing body, transfer plane, coronal transverse tadi udah, horizontal plane yang gini, coronal itu yang gini, sagittal atau medial plane yang gini. Left to the right, divide the body front and rear, coronal yang gini ya. Jadi anterior, posterior, superior, inferior. Terus transverse divide the body lower and atau up ya, upper and lower part. Jadi bagian atas sama bagian bawah. Itu transfer horizontal. Oke. Sebenarnya gampang sih, ini cuma ada keterangan-keterangan aja. Jadi bagian-bagian tubuh, terminologinya apa. Misalnya ini flexion. Flexion itu berarti ngangkat. Extension berarti mengextend gitu ya. Extend itu memanjangkan gitu. Jadi pertamanya tangannya pendek ini itu jadi panjang. Extend ya, mengextend. Flexion di atasin. Oke, gitu. Kaki juga sama, flexion ke atasin, tapi kalau manjangin, kan gini ya, kalau sini kan dia lebih pendek ya, tapi kalau extension dia lebih panjang gitu. Panjang dari bawah. Cara ngapalinnya gitu aja. Flexion, extensionnya ke belakang. Lateral bending, rotation twist. Oke, ini aja istilah-istilah aja sih. Supination, pronation. Ya, kira-kira gitu. Ini sama. Ya, gitu. Adduction, ini abduction. Jadi kalau dari atas ke bawah itu dia namanya adduction. Kalau dari bawah ke atas itu abduction. Kayak abduction itu kayak nyulik ya, menculik.
Tapi kalau rapat banget itu varus, agak jegang ini valgus. Aduh, saya juga sampai nggak apa nih, banyak banget ya. Plantar flexion, dorsal flexion. Ini saya nggak minta kalian ngapalin ya, tapi ya buat kalian tahu aja sih. Sama nanti paling kalau ujian saya suruh gambar aja, tapi nggak akan close book kok, open book aja lah. Plantar flexion, dorsal flexion. Ya gini lah. Ini version, inversion, dan lain-lain. Oke, bending, flexion extension yang tadi, bagus. Ini posisi-posisinya, gambarnya yang tadi, ini banyak keterangannya aja sih. Oke, ini berlanjut ke anatomi dari tulang ya. Human skeleton, sternum ini ternyata digambar pakai tangan ya ini. Ini saya ternyata bukunya buku lawas kayaknya. Jadi gambar-gambar ini pakai gambar pakai tangan. Fibula, tibia, patella. Oh, tapi ide bagus juga ya, tugas gitu ya, suruh gambar kayak gini gitu. Biar kalian hafal. Femur, radius, ulna. Radius itu yang ketemu jempol, ulna itu yang ketemu kelingking. Ilium tuh pelvis ini ya. Humerus, clavicle, ini clavicle di sini. Skull bones, sternum. Ya, kira-kira segini sih. Longbone-nya aja nih gambar apa gitu ya. Jadi ini istilahnya ini tulang ya, tulang panjang gitu ya. Di dalamnya itu kan ada tulang itu kan terbagi dua ya. Jadi cortical sama spons ya. Jadi yang hard compact ini namanya cortical bone gitu ya, cortical bone. Ada yang sponsnya yang ini biasanya di sini ada, di sini sedikit ada, sama di sini nih biasanya kalau yang apa namanya yang spons itu. Di sini kosong sih sebenarnya biasanya. Nah, sponsnya ini terus di dalam sini tuh pembentukan sumsum tulang ya. Apa sih ini tuh ada ini sumsum tulang pembentukan pembuluh darah. Pembentukan darah merah. Diapisis ini epifisis. Epifisis itu berarti apa namanya tulang paling luar ya. Diapisis itu yang tengah sini. Itu. Ini adalah tulang tengkorak ya, jelek banget kan. Mandible, temporal bone, sphenoid bone, frontal bone, parietal bone, occipital bone. Saya juga sampai sekarang nggak hafal sih. Tapi kalian harus tahu, kalian biar tahu aja gitu ya. Nah, ada nama-nama aneh ini gitu, kalian harus tahu. Oke, ini tulang belakang ya. Anterior berarti ini anterior di depan, posterior berarti di belakang. Gitu ya. Ini berarti anterior itu yang di dalamnya, posterior itu yang di luar. Itu kan, posterior di belakang kan. Sacrum ini apa tulang ekor? Ini lumbar. Ini cervical itu yang berarti di sini. Itu toracik itu berarti dia yang berhubungan dengan tulang pijat gitu ya. Ini cervical spine, jadi ketika kita bedah tulang belakang itu jadi bentuknya kayak gini, ada body anterior, ada posterior. Di body itu anterior itu depannya, posterior di belakangnya, spine ini vertebral opening. Jadi ini tuh biasanya ada bundaran-bundarannya ya di antaranya ya. Ini nggak gini-gini banget sih. Ada bundarannya gini. Jadi bundarannya itu kayak apa namanya bukan tulang kartilage. Jadi tulang lunaknya gitu. Jadi untuk biar bisa bergerak. Nah, oke, ini sekarang kita maju ke tadi kan udah ya anatominya seperti itu. Ini kita ke join atau persendian. Ada satu dua contohnya ini ada pin atau apa namanya sendi engsel gitu ya. Engsel itu gini, nah, engsel. Slider join itu uh, ini bisa masuk gitu ya. Tapi jarang banget sih, juga nggak terlalu banyak masuknya gitu ya. Ini kan seakan-akan masuknya banyak ya. Tapi kalau slider ini nggak terlalu banyak yang
gerak-gerak. Kalau ini sih jelas ya, ini terus dengkul. Oke. Boleh socket and spherical joint. Nah, ini ball socket. Jadi di sini ada ballnya, yang lengan atas ini kan ada ballnya gitu, ballnya nanti masuk ke sini, sama yang paha atas itu juga sama kan ada ballnya kayak gini. Nah itu biasanya kalau misalnya patah gitu ya, atau ballnya rusak gitu, nah itu mainannya kita gitu ya. Mainannya anak teknik BMRIS itu bikin desain alat bantu atau namanya tuh ya itu alat bantu biar ganti ini. Jadi dari bisa diganti dari stainless steel atau platina gitu ya. Jadi ya segini bonggolnya ini dipotong gitu, dibuatkan itu alatnya. Ini tulang, ini otot deltoid, trapez, tricep itu berarti ada 3 ya. Quadricep berarti ada 4. Gastrocnemius, hamstring, tricep, trapezius. Nah, itulah ya. Oke, ini adalah anthropometric data. Ini biasanya digunakan ketika mengukur ergonomi, tingkat ergonomi ya. Jadi ergonomi itu kenyamanan dari tubuh manusia, kenyamanan ketika menggunakan barang tertentu gitu ya. Ini misalnya duduk, bentuk dan ukuran si kursinya itu mengikuti ukuran ini gitu ya, sitting dimensionnya ini. Gitu. K itu berapa, J itu berapa. Kenapa ini perlu diukur? Untuk biar ketika kita duduk tuh nyaman, rasa nyaman, bisa betah duduk lama-lama gitu ya. Jadi seperti itu. Sama ya, misalnya ini posisi berdiri. Ini kita hitung. Apa ya? Kenapa kita hitung? Misalnya kita mau membuat kitchen set gitu ya. Kitchen set kan posisi berdiri, dia masak, motong-motong gitu ya. Ketika nanti ukurannya misalnya ukurannya kurang tinggi atau terlalu rendah gitu, jadi kan nggak enak. Motong-motongnya juga nggak enak gitu ya. Atau ketinggian gini kan nggak enak juga motong-motongnya. Gitu. Dia harus disesuaikan. Ya makanya ini penting ketika kita mengetahui dimensi-dimensi ini gitu ya, karena kita berhubungan dengan pengembangan produk ya. Misalnya sitting position ini kita mau mendesain posisi mengemudi yang nyaman, yang bisa tahan lama gitu ya. Jadi dibuat seenak mungkin berdasarkan dimensi-dimensi ini. Gitu. Oke, kira-kira begitu. Nah ini statusnya ini kira-kira aja. 5 tahun persentasenya sekian meter, 1,6 meter, 1,7 persentase. Ini saya nggak tahu nih datanya, dia mengambil data orang mana gitu ya. Kalau misalnya orang luar negeri kan ya dia lebih rata-ratanya lebih tinggi, lebih besar gitu ya dibandingkan rata-rata orang Indonesia. Oke gitu aja untuk video ini. Jadi singkat aja ya. Posisi-posisinya yang penting kalian tahu aja terminologi yang ada di anatomi gitu ya. Sama kira-kira apa yang dibutuhkan kayak misalnya tadi ada ketika kita mau menghitung gaya dan lain-lain kan kita harus tahu sendi, terus harus tahu otot, kerangka gitu kan harus tahu. Tadi hanya review aja, kemarin kan tugasnya sudah ada ya. Banyak yang sudah mengumpulkan dengan lengkap sekali, sangat bagus, saya apresiasi, terima kasih sekali. Untuk nanti saya akan memberikan materi untuk hari ini ya, saya akan memberikan materi dalam bentuk Word. Nanti di situ silakan kalian kalau misalnya ada yang kurang penting silakan tanyakan. Nanti saya kasih rule kegiatannya ya. Gitu. Oke. Untuk video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan nanti siang atau pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.